abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita di penghujung bulan Syawal. Saya pikir masih bulan Syawal. Mudah-mudahan kita juga tetap dipertemukan di 2 bulan suci mendatang, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu bulan suci dua-duanya. Bahkan tadi malam beberapa kawan-kawan nanyakan ke saya, kira-kira ada kurban nggak, Ustaz? Kurban pasti ada. Masalahnya adalah kita akan menyelenggarakan penyembelihan atau tidak bergantung pada perkembangan ke depan. Tapi kurban pasti ada. Syariat tidak akan mungkin hapus karena apapun. Jumatan kan tetap ada, hanya diselenggarakan di masjid atau tidak bergantung pada perkembangan ke depan. Mudah-mudahan perkembangannya makin membaik. Seingat saya, di Kabupaten Bandung ini perkembangannya makin membaik. Di Kota Bandung juga makin membaik. Kecuali di beberapa wilayah Gubernur Jabar melanjutkan PSBB. Tapi Kota Bandung, Kabupaten Bandung insya Allah makin membaik. Karena itu dibutuhkan ikhtiar serius kita dengan tetap melakukan aktivitas yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu ikhtiar kita. Sudah saya jelaskan berkali-kali dalam pertemuan di Al-Kausar ini. La doror wa la diror. Jangan menimbulkan keburukan dan jangan membiarkan diri terkena keburukan. Jadi kalau memandang aktivitas sering cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, itu bagian dari ikhtiar kesehatan, lakukan itu. Mudah-mudahan itu berimplikasi Allah makin memperbaiki kehidupan kita. Jemaah subuh yang Allah muliakan, semalam saya membaca beberapa literatur yang makin jarang dibuka di perpustakaan Al-Kausar ya, karena memang bacanya juga susah, waktunya juga susah untuk diluangkan. Ada buku fenomenal yang dibuat oleh Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Buku itu sangat tebal, bahkan mungkin karya Imam Ibnu Katsir yang paling tebal adalah buku ini. Judulnya adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, permulaan dan penutupan. Al-Bidayah itu permulaan. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan banyak hal dari aspek syariat tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, terus sampai nanti kemudian bagaimana kehidupan berakhir. Dan beliau mengutip sangat banyak ayat Quran. Di antara yang beliau kutip yang kemudian saya dulu ketika usia SD atau SMP seringkali mendengar kisah ini disampaikan oleh beberapa ustaz, beberapa ajengan di pesantren dengan merujuk pada kitab ini juga ada di Al-Kausar, sudah diterjemahkan, sangat terkenal kitab ini di kalangan pesantren tradisional, Durratun Nasihin. Durrah itu perhiasan artinya, nasihin itu ya orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan nasihat kebaikan. Sehingga kitab ini karena berisi banyak kisah, dikritisi oleh banyak cendekiawan. Salah satu yang pernah mengkritisi kitab ini, dan saya pernah menghadiri kuliah beliau, namanya Ali Masrur, Dr. Ali Masrur. Sekarang mungkin sudah profesor. Doktornya itu karena mengkritisi kitab ini, Durratun Nasihin. Beliau kemudian menyampaikan kesimpulan, mungkin kalau dipersentasikan sangat banyak hadis-hadis dhaif dalam kitab Durratun Nasihin. Karena sangat banyak hadis dhaif, maka kitab ini dianggap tidak layak untuk
dijadikan rujukan. Tetapi kisah-kisahnya bisa menjadi sarana kita memotivasi untuk kemudian meningkatkan gairah semangat keberagamaan. Nah, dimuat kisah yang akan saya sampaikan ini. Jadi dimuat dalam 2 ayat dalam tafsir 2 ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-15 dan 16. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 16 dan 17. Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ini 2 ayat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-16 dan 17. Surat Al-Hasyr itu surat yang turun di Madinah. Jadi sudah menceritakan tentang banyak sekali kelompok manusia. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan ada orang-orang munafik. Jadi kalau Anda ketemu ayat Quran membahas tentang Yahudi dan Nasrani, membahas tentang ahli kitab, membahas tentang orang-orang munafik, hampir bisa dipastikan ayat itu turun di Madinah. Karena di Makkah itu tidak dikenal istilah munafik. Ketika di Makkah juga tidak dikenal istilah, walaupun sudah ada orang-orangnya, tapi tidak dikenal istilah ahli kitab. Ahli kitabnya ada dalam jumlah yang sangat terbatas, tapi di Madinah komunitasnya banyak. Jadi ayat-ayat ini turun di Madinah. Kamathalis syaitan, seperti bujukan setan. Itulah kurang lebih mana ayat ini. Yang dimaksud dengan ayat sebelumnya adalah bagaimana cara orang-orang munafik itu mempengaruhi orang-orang beriman. Kamathalis syaitan, seperti bujuk rayu setan. Idh qala lil insani kfur, ketika setan itu berkata pada manusia, kufur kalian, kafirlah kalian. Falamma kafara qala inni bari'un minka, dan ketika manusia itu kemudian menjadi kafir atas bujuk rayu yang demikian meyakinkan dari setan, setan kemudian berkata, inni bari'un minka, aku berlepas diri dari engkau. Jadi kalau kamu kafir, aku bujuk, aku rayu, tapi kalau kemudian kamu kafir, aku lepas diri, nggak tanggung jawab. Ini perilaku setan menurut ayat ini. Kenapa setan berlepas diri? Inni akhafullah rabbal alamin. Karena semuanya aku takut sama Allah, Tuhan semesta alam. Fakana akibatahuma annahuma finnar. Dan akibat kesudahan kedua pihak itu, manusia yang dibujuk setan menjadi kafir dan setan yang membujuk manusia menjadi kafir, annahuma finnar khalidaini fiha. Kedua belah pihak itu kekal di dalam neraka. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin, dan itulah balasan bagi para pelaku kezaliman. Jadi setan yang membujuk manusia menjadi kafir menjadi zalim, manusia yang terbujuk setan dan kemudian menjadi kafir juga menjadi zalim. Jazaa'udz dzalimin, balasan bagi pelaku kezaliman. 2 ayat ini kemudian oleh Ibnu Katsir dijelaskan dalam satu kisah yang panjang tentang sosok yang sangat terkenal di langit, namanya Syekh Barsisok. Ini terkenal sosok ini. Saya tidak tahu apakah sosok ini real atau fiktif, tapi dikutip dalam riwayat Ibnu Mas'ud seperti tadi malam saya baca, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ternyata juga dimuat oleh beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas. Nanti bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah mengutip juga kisah Barsisok ini dalam penjelasan yang lebih panjang. Jadi di satu tempat katakanlah ada seorang ulama besar yang memiliki reputasi ahli ibadah. Dia menghabiskan umurnya sepanjang 60 tahun. Jadi umurnya sekitar 70-80 tahunan. Selama 60 tahun untuk beribadah kepada Allah.
sehingga dikenal luar biasa di langit. Apa yang maksud dikenal di langit? Menjadi pembicaraan kekaguman para malaikat. Para malaikat takjub, ada orang yang demikian luar biasa menghabiskan umurnya untuk beribadah. Dia mengisi pagi, siang, sore, malamnya untuk ibadah dan lain sebagainya. 60 tahun usianya digunakan untuk ibadah, sehingga para malaikat memujinya. Jadi para malaikat itu bercakap-cakap di antara mereka dan memuji orang-orang tertentu yang memiliki reputasi ibadah. Itu yang kemudian dikenal dalam istilah, dalam terminologi tasawuf, ada orang-orang yang dikenal di langit tapi juga sekaligus dikenal di bumi. Ada juga orang yang sangat dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Dan Nabi pernah menyampaikan tentang orang seperti ini. Orang itu hidup di masa Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, berkali-kali ingin ketemu Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi. Sepanjang hidupnya tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi karena terkenal di langit, Nabi sampai nitip salam pada sahabat-sahabat utamanya dan meminta sahabat utamanya, kalau ketemu orang ini kamu minta doa, doanya dikabulkan di langit. Nama orang ini Uwais Al-Qarni dari Irak, tidak pernah hidup. Karena itu dia masuk kelompok tabi'in, karena nggak pernah bersama dengan Nabi walaupun dia hidup di masa Nabi dan sebagainya. Umar bin Khattab sempat bertemu dengannya, karena tiap ada jemaah haji dari Irak ditanya, ada Uwais Al-Qarni? Saking seringnya ditanyakan sampai semua orang mengenal Uwais Al-Qarni. Dia disebut dengan sebutan tadi, pemuda yang terkenal di langit, tidak dikenal di bumi. Ini ada orang yang dikenal di langit, masyhur di kalangan para malaikat, berarti wali, tetapi juga masyhur di bumi. Namanya Syekh Barsiso. Saking terkenalnya tadi menjadi pembicara para malaikat. Dalam penjelasan Ibnu Katsir, Allah kemudian menyebutkan pada para malaikat, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi dengan orang itu. Dia akan menjadi penghuni neraka. Para malaikat kaget, bagaimana mungkin orang yang menghabiskan 60 tahun usianya untuk beribadah sepanjang hari akan menjadi penghuni neraka. Pembicaraan para malaikat ini didengar oleh setan. Karena sebelum Muhammad SAW lahir, setan itu diberikan kesempatan untuk bisa mencuri informasi langit. Jadi kalau Allah misalkan menugaskan malaikat untuk memberikan anugerah pada beberapa orang tertentu, pembicaraan itu didengar oleh setan. Setan kemudian mendatangi kroni-kroninya, para dukun, para peramal, yang kemudian mereka jadi tahu informasi langit, sehingga kemudian terjadi hal-hal menakjubkan yang diinformasikan para peramal. Kalau Anda memahami kisah bagaimana Fir'aun tahu akan dihancurkan oleh Musa alaihissalam, karena informasi itu disampaikan oleh Allah kepada para malaikat dan kemudian dicuri dengar oleh para setan, sehingga disampaikan pada para peramal yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan? Aku bermimpi sehingga sanaku ditarik dan runtuh oleh seorang anak laki-laki. Nah, para peramal yang diinformasikan setan itu bisa menyampaikan informasi relatif akurat informasinya. Sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Muhammad, Nabi sendiri menegaskan dan Al-Quran menjelaskan informasi itu tidak lagi bisa diperoleh dengan mudah oleh setan. Karena itu hampir bisa dipastikan 99% informasi para peramal itu bohong. Mungkin 1% benar. Kadang-kadang yang 1% benar ini yang menakjubkan. Ih, bisa kan? Si bapak itu mah apalun. Padahal mungkin sudah di WA sebelumnya, sudah dikirim informasi sebelumnya. Kita takjub dengan informasi yang penjelasan Al-Quran sebagian besar bohong. Syekh Barsiso yang terkenal ini menakjubkan para malaikat, tapi sekaligus mengagetkan ketika diinformasikan bahwa dia akan jadi penghuni neraka. Dan setan kemudian memanfaatkan informasi itu untuk kemudian datang kepada Barsiso dalam wujud seorang laki-laki. Karena Syekh Barsiso memiliki 60.000 murid, yang semua muridnya dalam informasi yang tadi malam saya baca menjadi ulama. Semua muridnya menjadi orang-orang saleh, sehingga sangat terkenal. Setan ini datang dan kemudian diterima oleh Barsiso dan kemudian menyebutkan bahwa saya ingin belajar untuk bisa beribadah lebih baik.
karena selama ini saya mencari guru yang bisa ibadah lebih baik. Singkat cerita, kemudian dia akrab dengan Barsiso dan melaksanakan aktivitas ibadah yang sangat menakjubkan Barsiso. Kalau orang ahli ibadah itu takjubnya pada yang ahli ibadah. Kalau yang ahli musik kan takjub pada yang ahli musik. Yang ahli maksiat juga takjub pada yang ahli maksiat. Koruptor kecil-kecilan takjub pada koruptor yang besar. Mana itu katewa apa yang katanya? Atau orang ya kan gitu ya. Itu biasa takjub. Ahli ibadah itu pada ahli ibadah lagi. Syekh Barsiso dan menyaksikan hal menakjubkan selama 3 hari berturut-turut. Si pemuda yang merupakan pewujudan setan ini melaksanakan aktivitas ibadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat 3 hari berturut-turut. Sehingga kemudian saya ini bertanya, kok bisa melakukan itu? Aku yang sudah 60 tahun ibadah tidak berhenti, pasti hari-hari pun diganggu oleh makan, oleh minum, oleh sejenak istirahat. Tapi aku menyaksikan kau tidak melakukan itu, betapa luar biasanya. Kalau pertanyaannya barangkali sekarang digunakan, apa rahasianya, apa tipsnya, apa kiatnya? Kata setan itu, aku ini dulu pelaku maksiat, sehingga aku sangat menikmati ibadah karena dulu aku bermaksiat. Saya Barsiso ini sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan dosa besar. Nanti dia takut, gimana caranya bisa beribadah seperti itu? Ya bikin maksiat tuh. Maksiatnya apa? Musyrik? Gak mungkin aku lakukan. Ya jangan musyrik lah, kalau gitu kafir saja. Ingkari, gak mungkin juga aku lakukan. Ya yang lebih kecil dari itulah, zina saja, gak mungkin juga aku lakukan. Selama 60 tahun dia ibadah, dia tuh tidak pernah katanya melihat aurat perempuan sekecil apapun. Terus setan kemudian si pemuda itu menyebutkan, ya yang lebih kecil lagi dari itu. Apa itu? Minum khamar, kecil itu. Ya kalau minum khamar, dia melihat, menghitung, enggak membunuh orang, tidak berzina, tidak kafir, tidak musyrik. Cobalah, karena ingin memperbaiki kualitas ibadah. Di mana aku minum khamar? Warung di sekitar pesantren itu ada yang jual khamar gitu mungkin ceritanya. Dan kayak Barsiso keluar dari padepokannya, dari pesantrennya, masuk ke satu warung yang kebetulan penjual khamrnya adalah seorang perempuan cantik. Kemudian dia minum. Orang nggak pernah minum kan, minum sedikit saja mau. Dan ketika mau gitu, setan memprovokasinya. Ini perempuan ini cantik dan dia juga sedang mau. Maka kemudian Barsiso melakukan 2 perbuatan terkutuk sekaligus, minum khamar dan kemudian berzina. Ketika dia sedang berzina, suami perempuan ini datang dan setan kemudian memprovokasinya. Bunuh saja daripada kamu ketahuan, reputasi kamu nanti hancur. Barsiso kemudian membunuh suami perempuan itu. Jadi 3 perbuatan dosa besar dilakukan seketika: membunuh, berzina, minum khamar. Singkat kata kemudian Barsiso ditangkap dan dijatuhi hukuman disalib. Saat disalib itu kemudian si pemuda tadi datang. Kamu ingin kulepaskan dari hukumanmu ini? Aku akan membantumu melepaskan hukumanmu ini dengan satu syarat. Mudah. Apa yang harus dilakukan? Kata Barsiso, kamu bersujud kepadaku. Kata Barsiso, bagaimana mungkin? Saya sedang disalib, tidak bisa melakukan apapun. Bil isyarat, pakai isyarat saja. Kamu anggukkan saja kepala kamu sebagai pertanda bahwa kamu sujud kepada. Inilah ayat yang menyebutkan kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti bujuk rayu setan ketika dia berkata kepada manusia itu, pada Barsiso yang dimaksud, ukfur, kafirlah kamu, disuruh sujud. Falamma kafar, dan kemudian ketika Barsiso menganggukkan kepalanya sebagai simbol ketundukan dia kepada setan, setan ini kemudian berkata, ini bariun, aku berlepas diri minka, dari kebodohanmu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku sangat takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Sudah sujud, sudah kafir, jadi turungan. Jadi tetap saja dia disalib sampai mati, dan pasti orang yang mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka.
Itu sebabnya ada ayat yang sering kali dibaca para khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sejati. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan sejati? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Illa wa antum muslimun, dalam keadaan berserah diri pada Allah. Sebab boleh jadi ada orang beriman yang aktivitas hari-harinya menunjukkan keimanan, tapi matinya dalam keadaan kufur. Contohnya bersisa. Setan berlepas diri. Dan ketika setan berlepas diri, bersisa kemudian mati dalam keadaan kafir, ayat selanjutnya menyebutkan fakana akibatahuma. Maka kesudahan keduanya annahuma finnar khalidaini fiha. Mereka ada dalam keabadian di neraka. Keduanya khalidaini fiha. Wadzalika jazaa'ul zalimin, sebagai balasan dari kezaliman mereka. Ya maksud yang Allah muliakan, saya menjelaskan bahwa tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang rajin ibadah, menjaga dirinya untuk selalu taat kepada Allah akan berakhir dalam kebaikan. Tidak ada jaminan. Salah satu upaya ikhtiar kita untuk menghindarkan diri berakhir dalam keburukan, dalam su'ul khatimah, salah satu upaya paling efektif yang diajarkan Al-Quran, dicontohkan Nabi SAW dan para sahabatnya adalah berjamaah. Kan itu berjamaah. Kadang-kadang yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, Bapak-Bapak sudah paham dan tahu, tapi mungkin diingatkan lagi. Saya juga di saya tuh kalau aktif kan di pesantren itu setiap hari itu santri ke bagian kultum. Kultum itu bukan singkatan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum, bebas 1 menit, 2 menit, 3 menit bebas. Yang disampaikan sederhana, karena sangat sederhana, sudah saya pahami mungkin sejak kecil. Tapi kadang-kadang ada hal-hal seperti itu sederhana bisa mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Oh iya ya. Karena itulah berjamaah berpotensi besar untuk menghindarkan orang dari su'ul khatimah. Karena diingatkan. Masa sih jadi ahli masjid masih senang ke karaoke misalkan ya. Saya ditanya pemuda masalah, Ustaz ke karaoke hukumnya apa? Ya sejak masa Nabi kan nggak ada karaoke itu. Jadi hukumnya tidak jelas. Hukum asalnya mubah gitu aja. Al aslu fil asyan al ibahah gitu kan kaidah usul fikih. Asal hukum suatu itu ya ibahah, mubah, boleh-boleh saja. Tapi kan dalam benak mayoritas kita, karaoke yang kemudian sering dikunjungi orang itu punya implikasi negatif maksiat. Jadi paling tidak ketika mau ke sana, kita kan ahli masjid, ada malu lah kalau ketemu orang dan sebagainya. Kurang lebih begitu, diingatkan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini sarana kita saling mengingatkan. Karena itu diperintahkan oleh Al-Quran, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan untuk bersabar dalam menempuh kebenaran. Karena kebenaran ini bisa membuat banyak orang frustrasi. Asal sebenarnya hidup tapi kieuan nggak berubah-berubah, itu bisa orang frustrasi. Karena itu butuh tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Tidak cuma saling mengingatkan dalam kebenaran, tapi juga saling mengingatkan dalam kesabaran, bersabar. Insya Allah kebenaran itu akan berbuah kebaikan. Dulu kan sering orang menyebutkan kesabaran itu akan indah pada waktu. Kata itu salah satu ayat dalam Bible katanya. Sehingga jangan mengucapkan itu. Tapi saya tidak menemukan larangan untuk mengucapkan itu, walaupun itu ada dalam Bible, nggak ada masalah sebagainya. Tapi yang jelas kesabaran itu insya Allah akan berbuah kebaikan. Dalam Al-Quran sangat jelas informasi tentang balasan kesabaran. Jamaah yang Allah muliakan, itu barangkali pengingat kuliah subuh kita. Pada yang menyampaikan ada waktu kurang lebih 2-3 menit insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat disampaikan. Silakan. Ada yang menyampaikan. Kalau tidak ada tetap mengingatkan ya. Ya emang nggak silakan. Sementara ada 2 pertanyaan. Ya. Haji ini belum ada kepastian. Ya. Tapi
sekarang Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sama India udah menolak ya, dan udah nutup. Nah ini bagaimana kebiasaan, bukan kebiasaan, keharusan kita dalam menjalankan syariat-syariat Idul Adha dan sebagainya. Apakah harus demikian terpaku, misalnya saum Arafah misalnya, atau yang lainnya? Apakah terpaku pada itu karena haji dia mungkin kemudian di Arab Saudi juga akan ditutup, gitu. Jadi tidak ada haji gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya cerita yang barusan itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa orang itu sudah ditentukan di Lauh Mahfuz itu dia masuk neraka atau surga. Jadi untuk apa ibadah itu kalau tahu masuk neraka gitu? Nah itu aja, terima kasih. Yang pertama tentang haji, tadi malam saya dapat update informasi tentang haji. Kemungkinan besar Saudi akan membuka haji, tetapi untuk lokal itu untuk penduduk Saudi, tapi tidak untuk yang luar. Itu informasi terupdate yang saya dapatkan tadi malam dari kawan-kawan di sana. Belum ada pengumuman resmi memang, tapi untuk luar kemungkinan tidak akan dibuka karena masih relatif tinggi penyebaran COVID-19 ini. Jadi lokalnya masih. Artinya seluruh implikasi ibadah yang berkait dengan ibadah haji kayak kurban, kemudian Arafah sebagainya masih tetap akan berlangsung di sana. Dan tentu tadi saya sampaikan syariat tidak akan berhenti karena apapun. Tapi boleh jadi dalam satu ketentuan tidak dilaksanakan. Bukankah Ramadan tetap wajib puasa Ramadan? Tapi di antara kita ada yang mungkin berhalangan karena sakit, karena sedang kerja dan sebagainya. Tapi syariat tetap jalan. Demikian juga haji. Tapi Indonesia, Malaysia dan mayoritas negara di Asia Tenggara memang sudah menutup pendaftaran karena andai kata dibuka juga persiapannya tidak memungkinkan. Itu yang pertama jawabannya. Mudah-mudahan saya berdoa ya haji secara lokal tetap jalan. Karena ada jemaah Kausar yang akan berangkat dan sudah ngobrol dengan saya, insya Allah Ustaz kedah kumah persiapannya. Saya bilang kata KBIH. Ya kalau tidak jadi itu takdir itu ya sebagai ketentuan Allah ijazah sudah. Yang kedua tentang takdir. Takdir ini kan misteri. Tidak ada yang paham. Kita tidak pernah paham. Dalam Quran surat Luqman surat 31 ujung ayatnya, ayat 36 itu nggak salah ya. Pokoknya ujung surat Luqman 30-an di akhir. Ada redaksi berbunyi begini. Wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu ma la taksibu ghadan, apa yang akan terjadi dengan besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Itu penjelasan tentang takdir itu misterius. Takdir yang misterius itu menurut para ulama tauhid terbagi dua. Yang pertama disebut dengan takdir mutlak. Kita jadi laki-laki, saya jadi orang Sunda, lahir di tempat ini, orang tuanya ini, itu mutlak. Itu betul-betul hak prerogatif Allah. Dan kemudian setelah saya berkembang, misalkan belajar dan sebagainya, ada takdir kedua disebutnya takdir mu'alaf, takdir yang bergantung pada ikhtiar manusia. Artinya Allah memberikan sarana, fasilitas, manusia boleh mengejar impiannya, boleh mengejar takdirnya. Tercapai atau tidak, itu nanti disebut takdirnya mu'alaf. Apa misalkan menjadi cerdas, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi saleh, menjadi kafir dan sebagainya, itu takdir bergantung ikhtiar manusia. Apa bunyi ayat Quran untuk menegaskan ini? Faman sya'a, siapapun yang ingin kalian silakan kafir. Jadi kafir itu ikhtiar yang dilakukan manusia. Wa man sya'a falyu'min, siapa yang berkeinginan silakan dia beriman. Jadi ada orang memilih beriman, memilih kafir. Itu nggak bisa disalahkan, tidak bisa dilepaskan begitu saja orang kafir, takdirlah kafir. Tidak, itu ada ikhtiar manusia. Itu kalau Allah tahu membagi. Bagaimana kasus Barsiso? Seperti yang penjelasan saya kedua, dia memang memilih takdirnya seperti yang Allah sampaikan pada para malaikat, dia akan berakhir dalam keburukan. Tapi kita termasuk Barsiso tidak tahu kita akan berakhir bagaimana, tidak tahu. Karena kita berikhtiar
untuk husnul khatimah, kita berikhtiar untuk hidup dalam kebaikan, kita berikhtiar untuk mati dalam keadaan bersanding kepada Allah, karena kita tidak pernah tahu yang diberikan kepada kita adalah ikhtiar. Ini memang rumit belajar paham bahwa takdir itu betul-betul sepenuhnya kewenangan Allah. Ini rumit. Berkali-kali bertahun-tahun ngaji sebagainya, ketika kita menjadi impian dan terkejar, ya mungkin takdir nanti udah kadang-kadang begitu. Tapi kemudian banyak ayat Quran yang memberikan penegasan innal insana illa ma sa'a, misalkan semuanya manusia akan dapat apa yang dia perjuangkan. Nanti dalam ayat yang lain yang Bapak juga paham, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena itulah kemudian muncul dua kelompok ekstrim. Yang pertama disebut Jabariyah, ini penjelasan tambahan minggu lalu. Yang kedua Qadariyah. Apa Jabariyah? Udah takdir ku Allah, lamun kudu sangsara geus takdirna di lauh mahfuz kudu sangsara. Katanya ini dalam bahasa sosiologi disebut fatalisme, pemahaman kepasrahan. Sehingga mohon maaf ya, katanya kalau di Indonesia itu sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan di Jawa Tengah terutama memiliki pemahaman fatalisme. Memberi nama anaknya pun gak boleh hebat-hebat. Mohon maaf ya kalau ini ada yang namanya Paijo, Painem, Juminten gitu ya, Saritem. Itu nama tuh diberikan anak tuanya, filosofinya kita ini orang biasa, orang bagaya, gak ada namanya Riki, gak ada namanya gitu-gitu sebagainya. Tapi sekaligus bentuk ekstrim kedua disebutnya dengan Qadariyah yang sangat rasional. Hidup itu kita tentukan dan sebagainya. Jadi mereka betul-betul bertumpu pada ikhtiar manusia sebagainya. Sampai hari ini dua kutub ini nggak ketemu, Pak. Sampai hari ini nggak ketemu. Karena itulah di kita menyebut diri kita, dan kita juga digolongkan secara sosiologis karena dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tawassut berdiri tengah-tengah. Kadang-kadang dalam hidup kita pahami ini takdir. Tapi kadang-kadang dalam hidup udah sok siapa tahu dapat gitu ya, impian itu dikejar. Kita ini ada di kutub ini. Mudah-mudahan seperti ini kita paham takdir. Tapi sekali lagi penegasan yang paling utama, takdir itu rahasia. Syekh Basiswani kisah menunjukkan boleh jadi hidup kita ini semua sudah ditentukan oleh Allah. Akan bagaimana. Tapi untung karena misteri, maka kita sedang berikhtiar. Saya lihat beberapa yang tadinya misalkan sakit, ikhtiar, berobat, sebagainya, sembuh. Jadi Pak, ikhtiar yang dalam. Kalau memahami tadi, namun Allah ngambil ke cadar gitu gak akan berobat. Jadi artinya kita termasuk yang mudah-mudahan tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tawasul. Barangkali itu ya bagian ngaji kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi bagian memperbaiki kualitas keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.